Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunanda Nabila dengan NIM 1262072111004. Saya di sini akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester manajemen peserta didik. Jawaban nomor 1 yaitu, menurut saya manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari lembaga pendidikan. Tujuan dari manajemen peserta didik yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di sekolah agar berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik, dan peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan mencapai cita-cita mereka. Ruang lingkup manajemen peserta didik terdiri dari perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik, orientasi peserta didik, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, pengelompokan peserta didik, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik, mengatur peserta didik yang mutasi, drop out, kode etik, pengadilan, hukum, dan disiplin peserta didik. Pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik di jurusan manajemen pendidikan Islam adalah bisa mengetahui peserta didik sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu nomor 2, manajemen peserta didik merupakan pengelolaan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari semenjak masuk sekolah sampai keluar, sehingga secara optimal dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individual atau peserta didik, hal ini diharapkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi-potensinya tanpa ada hambatan yang berarti. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik, hal ini berkaitan erat dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dengan adanya fungsi ini, diharapkan peserta didik mampu menyalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya agar berkembang secara menyeluruh, dan fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Dan selanjutnya prinsip-prinsip manajemen peserta didik dalam mengembangkan program manajemen peserta didik. Penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Dan segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Selanjutnya yaitu nomor 3. Menurut pandangan saya tentang perencanaan peserta didik merupakan sesuatu aktivitas yang memikirkan ke depan tentang hal-hal yang baru dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Selanjutnya yaitu nomor 4. Sistem promosi merupakan sistem penerimaan peserta didik yang tanpa menggunakan seleksi. Biasanya peserta didik yang mendaftar sebagai peserta didik baru, semuanya diterima, tidak ada yang ditolak. Karena biasanya sistem promosi ini digunakan untuk sekolah-sekolah yang minat daftarnya kurang dan daya tampungnya banyak. Namun, yang mendaftar belum memenuhi target tampungnya. Sistem seleksi merupakan kegiatan yang dilakukan pihak sekolah untuk pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik tersebut untuk menjadi peserta didik di sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan sistem zonasi merupakan menyeleksi penerimaan peserta didik baru secara lebih adil karena ditetapkan sesuai dengan tempat tinggal peserta didik. Dampak zonasi
Dampak zonasi sistem terhadap peserta didik dapat menciptakan suatu kondisi di mana terjadi perkumpulan antar siswa yang heterogen dan terjadinya perkumpulan siswa yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, ada pula yang rendah. Selanjutnya, jawaban untuk nomor 5 yaitu efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan terdiri dari pada proses belajar dengan jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja. Pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah, kapan saja dan anggota kelompok bisa tidak sama di mana tujuan akhirnya adalah pekerjaan yang ditugaskan. Tugas kelompok akan sangat baik bagi siswa karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter dalam tugas kelompok. Siswa akan belajar menjadi seorang pemimpin, anggota kelompok yang baik, bagaimana harus mendengarkan pendapat temannya, memberikan usulan, dan sebagainya. Efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan terdiri dari kemampuan siswa dalam setiap pelajaran tidak sama. Bisa saja siswa yang kuat di bahasa ternyata lemah di matematika. Pengelompokan kemampuan siswa dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah-ubah untuk setiap mata pelajaran. Bahkan untuk suatu konsep tertentu akan mudah bagi seorang guru apabila siswa yang memiliki kemampuan yang sama berada duduk di meja yang sama dan guru dapat memotivasi dan menjelaskan materi pada saat yang bersamaan. Guru dapat berkeliling untuk melihat sejauh mana perkembangan kemampuan setiap siswa. Selanjutnya, efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan sosio-emosional terdiri dari tidak semua siswa memiliki kematangan emosi yang sama, sifatnya pun berbeda pula. Untuk membantu sosial emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Misalnya, untuk siswa yang pemalu dapat dikelompokkan dengan siswa yang agak berani, agar termotivasi dalam mengekspresikan diri. Kegiatan yang diberikan dapat berupa kegiatan apa saja. Pengelompokan ini harus direncanakan pula dalam penulisan lesson plan dan akan sangat bermanfaat pada saat memberikan laporan kepada orang tua murid. Dan banyak orang melupakan perkembangan sosio-emosional siswa, padahal hal ini akan sangat berpengaruh terhadap learning style siswa bersangkutan. Selanjutnya, jawaban untuk nomor 6 yaitu pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran. Kehadiran siswa di sekolah adalah kehadiran keikutsertaan siswa secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik siswa terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Pada jam-jam efektif sekolah, siswa memang harus berada di sekolah. Kalau tidak ada di sekolah, setidaknya dapat memberikan keterangan yang sah serta diketahui oleh orang tua atau walinya. Catatan kehadiran siswa, suatu kegiatan untuk mendata kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Ketika peserta didik yang hadir di sekolah harus dicatat dalam buku presensi, begitu juga ketika peserta didik tidak hadir di sekolah, maka harus dicatat dalam buku absensi. Dengan begitu, guru dapat mengetahui frekuensi kehadiran peserta didik di sekolah sekaligus untuk mengontrol kerajinan belajar siswa. Selanjutnya, faktor kehadiran peserta didik sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Apabila peserta didik sering tidak hadir, maka prestasi belajarnya akan menurun. Maka dengan itu, kehadiran sangat penting karena dengan kehadiran siswa dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya, jenis ketidakhadiran. Pertama, alpha, yaitu ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, izin, ketidakhadiran dengan keterangan dan alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua. Dan yang ketiga yaitu sakit, ketidakhadiran dengan alasan gangguan kesehatan. Biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua atau surat keterangan sakit dari dokter.
Selanjutnya jawaban untuk nomor 7 yaitu disiplin kelas merupakan keadaan tertib di mana guru dan siswa-siswa yang tergabung dalam suatu kelas tunduk pada peraturan-peraturan atau tata tertib yang telah ditentukan sebelumnya dengan senang hati dan tidak dengan paksaan. Sedangkan teknik pembinaan yaitu teknik keteladanan guru, yaitu guru hendaknya memberi contoh keteladanan, sikap dan perilaku yang baik kepada siswanya. Teknik bimbingan guru, yaitu diharapkan guru senantiasa memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan kedisiplinan para siswanya. Teknik pengawasan bersama, yaitu dalam disiplin kelas yang baik mengandung pula kesadaran akan tujuan bersama. Guru dan siswa menerimanya sebagai pengendali, sehingga situasi kelas menjadi tertib. Selanjutnya jawaban untuk nomor 8. Yaitu manajemen pengelompokan peserta didik sangat penting karena dengan adanya pengelompokan belajar bagi siswa dalam proses pembelajaran secara maksimal dan pengelompokan berdasarkan kemampuan siswa yang berada dalam kelas. Dengan hal itu, guru harus memperhatikan pengelompokan peserta didik dengan baik. Manajemen pengelompokan peserta didik ini bisa ditetapkan berdasarkan atas minat dan bakat peserta didik. Pengelompokan yang didasarkan atas latar belakang, kemampuan, dan pengelompokan yang didasarkan atas perpaduan dari keduanya. Namun salah satu bentuk pengelompokan yang sering dilakukan yaitu pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan akademis atau prestasi yang diperoleh. Dari semua pengelompokan tersebut akan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tujuannya. Jawaban untuk nomor 9 yaitu masalah manajemen peserta didik dari sistem zonasi, yaitu sistem zonasi membawa kekurangan berupa peta koordinat kurang tepat, memicu kelebihan daya tampung sekolah, dan memicu kecurangan baru karena sistem zonasi membuat calon peserta didik diharuskan memilih sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal. Dan banyak peserta didik yang tidak bisa memilih sekolah favoritnya karena jarak rumahnya terlalu jauh dari sekolah tersebut. Selanjutnya, masalah pengelompokan peserta didik yaitu guru harus membuat persiapan yang berbeda-beda, harus membuat rancangan sesuai dengan kemampuan peserta didik kurang nyaman, peserta didik yang masuk ke dalam kelompok kelas tinggi merasa dirinya lebih dan sombong dan suka membanggakan dirinya. Selanjutnya, masalah terkait macam-macam kenaikan kelas, yaitu naik kelas bersyarat dan tidak naik kelas, dan masih terjadi masalah dari orang tua kita yang harus menyadari bahwa anak-anak sekolah yang tidak naik kelas bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu tidak memenuhi KKM mata pelajaran, sikap dan tingkah laku, dan persentase kehadiran tidak mencukupi. Selanjutnya yaitu soal terakhir yaitu 10. Skripsi yang saya ambil yang pertama yaitu dengan judul Manajemen Peserta Didik dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Blitar. Dan fokus penelitian dari skripsi ini yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Dan yang kedua, bagaimana pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Yang ketiga, bagaimana evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Hasil penelitian skripsi tersebut yaitu yang pertama, perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan musyawarah seluruh anggota sekolah dalam membuat tata tertib dan peraturan peserta didik yang wajib dipatuhi. Yang paling berwenang terhadap peserta didik adalah kesiswaan dan bimbingan konseling dalam mencapai peserta didik yang disiplin. Yang kedua, pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan dua pembinaan yang diberikan, yaitu pembinaan ekstrakurikuler dan pembinaan kurikulikuler atau arahan. Yang ketiga yaitu evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan melihat perkembangan peserta didik dan hasil rekapitulasi data-data dari setiap peserta didik yang mana akan menghasilkan data valid dari setiap peserta didik yang mengalami kendala dalam mencapai siswa atau siswi yang bersikap disiplin. Selanjutnya yaitu skripsi yang saya ambil yaitu
dengan judul Implementasi Manajemen Peserta Didik di MTS Hafizil Medan. Fokus penelitian yaitu bagaimana perencanaan manajemen peserta didik di MTS Hafizil Quran Medan. Yang kedua, bagaimanakah penerapan manajemen peserta didik di MTS Hafizil Quran Medan. Yang terakhir, bagaimanakah pengawasan manajemen peserta didik di MTS Hafizil Quran Medan. Hasil temuan penelitian skripsi yang dapat diambil yaitu perencanaan peserta didik di MTS Hifzul Quran Medan dibuat oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan yang dibantu oleh Wakasek Kurikulum dan kemudian disetujui oleh Kepala Madrasah. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan peserta didik meliputi analisis kebutuhan peserta didik, pencatatan dan pelaporan kegiatan peserta didik. Yang kedua, penerapan peserta didik di MTS Hifzul Quran Medan adalah pemberdayaan terhadap potensi siswa sekolah dalam pembinaan terhadap siswa sekolah. Yang terakhir yaitu pengawasan peserta didik di MTS Hifzul Quran Medan dilaksanakan langsung oleh Kepala Madrasah dibantu dengan WKM Bidang Kesiswaan dan juga guru dengan tujuan untuk menjamin berlangsungnya rencana peserta didik, memantau penyimpangan yang terjadi dan menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.